Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah cerita misteri, seputar berita dan informasi penting di kalangan kita. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan yang berparas sangat cantik. Ia diketahui adalah seorang kasir di salah satu toko retail yang cukup ternama. Namun sayangnya di balik senyumannya yang ramah, ia ternyata harus dihadapkan dengan kenyataan pahit di perjalanan hidupnya. Dan semua itu berkaitan dengan kedekatannya dengan sosok rekan kerja sekaligus kepala toko di tempatnya bekerja. Pada awalnya hubungan mereka terjalin seperti biasa. Keduanya sering berinteraksi dan mengobrol seputaran keadaan toko hingga tercipta kedekatan layaknya sebuah keluarga. Akan tetapi tak disangka, kebersamaan yang berlangsung hampir 2 tahun lamanya itu menciptakan ruang perasaan yang berbeda. Si pria kemungkinan besar menaruh harapan penuh dan ia kemudian mulai mencari berbagai alasan untuk bisa lebih dekat dengannya. Dan sampai di suatu hari si perempuan membuka ruang pribadinya mengenai masalah dengan mantan pacarnya. Ia meminta saran dan solusi untuk sekedar melupakan dan si pria menyambut hal itu dengan menyuruhnya untuk datang ke rumah. Hingga sesampainya di sana, suasana awal terasa hangat dan penuh dengan keakraban. Namun tak berselang lama keadaan seketika berubah saat si pria meminta sesuatu yang terbilang cukup mengejutkan. Ia berkata bahwa dirinya sangat lapar dan mengungkapkan keinginan untuk menyantap kue apem si perempuan. Makanan manis itu sudah lama diimpikan, sebuah cita rasa tradisional yang membuat semua orang menyukainya. Namun permintaan itu otomatis langsung tertolak. Si perempuan tak mau memberikannya, sebab kue apem tersebut belum terlalu matang karena belum waktunya dihidangkan. Dan penolakan tersebut kemudian menjadi pemantik. Terjadi perdebatan yang tak bisa dihindarkan dari keduanya. Suasana yang semula tenang berubah menjadi tegang. Tekanan emosional tercipta ketika si perempuan meninggikan suaranya hingga akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Dan kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Dina Oktaviani yang berusia sekitar 20 tahun. Ia bertempat tinggal di Dusun Kiara di Kecamatan Banyusari di Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Dina Oktaviani dikenal sebagai pribadi yang periang. Ia orang yang mudah diajak berinteraksi karena selalu tampil bersemangat di setiap hari. Terlebih kemampuannya untuk beradaptasi di semua kondisi membuatnya disukai banyak orang. Karakteristik dari perempuan itu juga terlihat dari berbagai unggahan di media sosial. Dalam beberapa postingan, ia sering tampil dengan senyuman manis dan gaya yang penuh kepercayaan diri tinggi. Ia tampak menikmati setiap momen, tak jarang pesonanya membuat banyak orang kagum serta meninggalkan pesan yang positif di kolom komentar. Sikap dan pembawaan yang menyenangkan itulah kemudian mengantarkannya bekerja sebagai seorang kasir di toko swalayan ternama.
Pekerjaan yang menuntut untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan tentu membuatnya merasa cocok dan bahagia menjalani profesinya. Dari penghasilan setiap bulan itu, ia juga menyisihkan untuk menabung kalung serta gelang emas yang selalu dipakainya menjadi bukti finansialnya terjamin. Sementara itu, di toko retail tempat Dina Oktaviani bekerja, ternyata ada sekitar 10 orang pegawai ataupun karyawan. Sebagian besar tentunya berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut, hanya ada 2 orang yage menempati posisi penting. Salah satunya merupakan kepala toko yang diberikan tanggung jawab lebih besar. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh teman dekatnya, diketahui Dina Oktaviani dan karyawan yang lain dikenal memiliki hubungan yang sangat akrab. Di tempat itu, mereka tidak hanya bekerja untuk mencari penghasilan, melainkan ada ikatan persaudaraan yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan sering menghabiskan waktu seharian di toko. Entah untuk melepas lelah sehabis bekerja, ataupun biasanya ada kerjaan lembur, mengganti harga barang, dan menghitung stok di gudang. Salah satu kepala toko yang bernama Haryanto kemudian lebih sering menjadi sosok pemimpin dan penyatu semuanya. Sikapnya selama ini tak pernah bertindak semena-mena. Ketegasan yang tercipta juga jarang diwarnai dengan sikap ataupun arogansi yang keras. Dikabarkan Haryanto memang dikenal cukup dekat dengan bawahannya, termasuk dengan sosok Dina Oktaviani. Perempuan muda itu bahkan sering mendapat jadwal kerja yang berbarengan dengan Haryanto. Meski tak pernah secara terang-terangan menunjukkan sikap yang berlebihan, namun menempatkan Dina Oktaviani berada dalam satu shift yang sama, memang sempat mendapat atensi dari karyawan lain. Mereka seakan tidak bisa terpisah, karena selalu saja ada alasan pendukung untuk kebersamaan tersebut. Dan kemungkinan besar dari sini memang sudah tercium benih perasaan yang berbeda. Apalagi sosok dari Dina adalah perempuan yang paling mencolok di antara yang lain. Wajahnya yang manis kerap menjadi pusat perhatian bagi pengunjung ataupun rekan kerjanya sendiri. Dalam salah satu penggalan keterangan yang disampaikan, Haryanto tak menampik bahwa ia tertarik dengan sosok Dina Oktaviani. Semua kesempurnaan seakan melekat di dalam dirinya. Bahkan setiap kali menatapnya, ia selalu bersemangat dan bergairah menjalani hari-harinya. Sejak saat itu, Haryanto kemungkinan sering memberikan perhatian secara diam-diam. Ia mencoba untuk mendekatinya dengan obrolan ringan, membahas seputaran hal sepele, diselingi candaan kecil, hingga perlahan membuka obrolan secara pribadi mengenai masalah hidup yang sedang dihadapi. Haryanto tampak berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa lebih dekat dengannya. Namun semua itu ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu karena ia tak ingin hubungannya diketahui oleh rekan kerja lain. Terlebih ia sendiri sudah berstatus berkeluarga. Dan puncak atas rentetan kedekatan itu kemudian bermuara pada satu curhatan yang sangat mendalam, di mana Dina Oktaviani sudah tidak sungkan membahas kehidupan dan persoalan pribadinya. Dina Oktaviani mengaku di hadapan Haryanto mengenai kegundahan hatinya. Ia belum bisa melupakan mantan pacarnya sejak 6 bulan yang lalu. Perempuan muda itu sangat emosional mengenai kegagalan hubungan asmara tersebut. Ia meminta pendapat serta solusi konkret lewat pengalaman hidup dari Haryanto. Di posisi tersebut, Dina Oktaviani nampaknya sudah berada dalam perangkap pria tersebut. Kedekatan di antara keduanya telah menyangkut persoalan hati, dan cerita pahit kehidupan yang disampaikan oleh Dina adalah bagian kecil dari bukti kepercayaan yang telah diberikan. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Haryanto, di sana ia mengungkapkan bahwa Dina Oktaviani sudah hampir 4 minggu terakhir selalu menceritakan mengenai kenangan dengan mantan pacarnya. Banyak hal yang telah diutarakannya, termasuk kesedihan mendalam serta rasa cintanya yang tidak kunjung hilang. Namun yang tak disadari oleh perempuan tersebut, Haryanto nampaknya memanfaatkan setiap waktu dari kebersamaan tersebut. Kedekatan emosional mengantarnya pada perasaan yang lebih mendalam. Haryanto berpikiran bahwa Dina sudah sangat nyaman berada di sisinya. Dan ketika Dina Oktaviani benar-benar ingin mencari solusi atas kenangan di masa lalu, Haryanto tiba-tiba saja menyarankannya agar ia pergi ke orang pintar. Dalam dalih itu, Haryanto berkata bahwa dirinya memiliki banyak teman dari golongan guru spiritual. Mereka dipastikan ampuh mengatasi segala macam permasalahan, apalagi soal gagal move on yang menurutnya hal sepele. Di saat itu, Haryanto mencoba segala cara untuk meyakinkannya. Jika ilmu dunia tidak bisa membuatnya lupa dengan sosok sang mantan, maka ilmu goib adalah salah satu cara Intan pilihnya sekarang. Di momen itu, Haryanto mengatakan bahwa gurunya memiliki syarat administrasi tertentu.
yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang agar proses ritual bisa berjalan lancar. Tanpa menaruh sedikit pun rasa curiga, Dina menyetujui saran tersebut. Ia percaya penuh pada Herianto, karena selama ini pria itu dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan. Baginya, tidak ada alasan untuk meragukan niat baik seorang rekan kerja yang sudah lama dikenalnya. Namun fakta yang sebenarnya di balik semua itu ternyata sangat mengejutkan. Herianto tidak pernah mengenal sama sekali orang pintar maupun guru spiritual. Semua cerita yang dimaksud sebagai upaya memanfaatkan kepercayaan perempuan muda tersebut. Terlebih, ia sedang membutuhkan uang, dan syarat imbalan yang berani dibayar oleh Dina Oktaviani sangat menggiurkan. Singkat cerita, Herianto kemudian menyuruh Dina untuk datang silaturahmi ke rumahnya. Di sana ia beralasan bahwa orang pintar itu akan menemuinya di sana. Dan di balik percakapan itu, Herianto selalu menegaskan dengan mahar materi yang harus dibayarkan. Dan seperti yang sudah diduga sebelumnya, Dina dengan kepolosannya menyetujui permintaan tersebut. Ia benar-benar percaya bahwa saran itu akan membantunya melupakan sang mantan dan memulai hidup baru. Sebelum berangkat, ia bahkan sempat berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dina mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar ke rumah temannya. Di posisi tersebut, keyakinan dari Dina seakan sudah sulit terpatahkan. Doktrin kuat dari Herianto terkait orang pintar seperti sudah sangat melekat. Singkat cerita, Dina akhirnya tiba di tempat rekan kerjanya itu. Ia kemudian langsung disambut dengan ramah dan hangat. Di awal pertemuan, Herianto bahkan menyuguhkan secangkir teh manis dan beberapa potong kue, membuat suasana terasa nyaman dan penuh keakraban. Dina pun duduk di kursi tamu yang sudah disiapkan, merasa seperti dihormati oleh tuan rumahnya. Dalam pengakuannya, Herianto berkata bahwa pertemuan tersebut berjalan persis seperti yang direncanakan. Tak ada sedikit pun kecurigaan dari Dina Oktaviani. Mereka bahkan sempat berbincang panjang dengan candaan ringan, membuat suasana seolah tak ada yang perlu dicemaskan. Namun seiring waktu berjalan, orang pintar yang dimaksud tak kunjung datang. Dina sempat beberapa kali menanyakan keberadaannya, merasa heran karena waktu sudah berlalu cukup lama. Setiap kali ditanya, Herianto hanya menjawab dengan kalimat yang sama, meminta Dina untuk bersabar dan menunggu sedikit lebih lama. Namun sayangnya, kesabaran Dina akhirnya mencapai batasnya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, terlebih setelah menunggu begitu lama tanpa kejelasan. Dengan nada halus namun tegas, Dina meminta izin untuk segera pulang. Sebab ia merasa tujuan kedatangannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Di momen itulah rencana Herianto mendadak berubah arah. Ia tak lagi mengincar uang imbalan seperti yang ia rencanakan di awal. Matanya justru terpaku pada kalung dan perhiasan yang dikenakan oleh Dina. Seketika muncul dorongan kuat dalam dirinya, rasa serakah, dan niat buruk yang semakin sulit ia kendalikan. Hingga akhirnya terjadi perdebatan sengit ketika Dina bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Suasana yang semula tenang berubah tegang, menjadi awal dari peristiwa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pada momen itu, Herianto mengaku bahwa dirinya benar-benar kehilangan kendali. Perdebatan yang semula hanya adu pendapat berubah menjadi pertengkaran dengan nada tinggi. Dina mulai meninggikan suaranya, merasa kecewa sekaligus takut dengan situasi yang tak lagi wajar. Di sisi lain, Herianto panik. Ia khawatir suara mereka terdengar oleh para tetangga di sekitar rumahnya. Rasa takut dan kebingungan membuat niat awalnya menjadi berantakan. Dalam tekanan dan emosi yang memuncak, ia melakukan satu tindakan yang kemudian diakuinya sebagai sebuah ketidaksengajaan. Dan di menit-menit berikutnya, Herianto mengaku tiba-tiba merasa lapar. Pandangan matanya kemudian tertuju pada kue apem yang sejak awal memang menarik perhatiannya. Tanpa banyak berpikir dan mungkin karena merasa semua sudah terlanjur, ia pun memutuskan untuk menyantap kue tersebut. Singkatnya, setelah merasa puas dengan apa yang terjadi, Herianto kemudian mengambil perhiasan milik Dina. Beberapa jam setelah itu, ia pergi menuju sebuah aliran sungai yang tak jauh dari rumahnya. Setelah semua selesai dilakukan, ia meninggalkan tempat itu dengan raut wajah tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi, menyimpan seluruh kejadian hanya di dalam pikirannya. Namun keesokan harinya, suasana di sekitar aliran sungai Citarum mendadak geger. Seorang warga yang melintas melihat sesuatu yang mencurigakan di permukaan air. Dalam waktu singkat, kerumunan warga pun mulai berdatangan hingga akhirnya pihak berwenang bersama tim medis tiba di lokasi. Tanpa menunggu lama,
Area kejadian segera diamankan dan tim medis membawa penemuan tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berselang kurang dari 24 jam, pihak berwenang akhirnya berhasil mengamankan Herianto di sebuah rest area. Saat ditangkap, ia membawa sebuah tas ransel yang berisi beberapa perlengkapan pribadi. Diduga pria itu berencana untuk pergi keluar daerah, namun semua rencananya gagal total sebelum sempat dijalankan. Herianto kemudian dibawa ke kantor pihak berwenang untuk dimintai keterangan. Dalam proses penangkapan, ia tidak melakukan perlawanan berarti dan tampak pasrah dengan apa yang terjadi. Menurut informasi yang saya dapatkan, kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Belum ada putusan mutlak yang dikeluarkan karena semuanya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Semoga dari kisah ini, kita semua dapat mengambil hikmah yang mendalam. Terkadang ujian dalam hidup tidak selalu datang dari orang asing, melainkan justru dari mereka yang paling kita percaya. Kita seringkali menilai seseorang dari senyumnya, tutur katanya, atau sikap ramahnya. Namun lupa bahwa hati manusia tidak bisa dibaca hanya dari apa yang tampak di depan mata. Kepercayaan memang penting, tapi kewaspadaan juga harus berjalan beriringan. Sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam menaruh keyakinan kepada siapapun, terutama ketika menyangkut hal-hal pribadi dan perasaan. Karena terkadang pengkhianatan justru datang dengan cara yang paling lembut, melalui perhatian dan kebaikan yang tampak tulus di awal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.